Guys, selamat berjumpa kembali. Kali ini aku akan membahas film tentang keberanian, kesetiaan, dan kejujuran dari seorang gadis yang ingin merubah takdirnya. Pada umumnya, seorang gadis harus diam di rumah dan menikah. Begitulah kodrat yang dibentuk di masyarakat. Beda halnya dengan film ini. Film ini akan merubah semuanya. Hal itu berawal dari adanya serangan di pusat kota oleh para pemberontak yang dipimpin oleh Rohan dan dipimpin oleh Dewi Penyihir dan Bohrikan yang ingin merebut tahta kerajaan. Karena adanya serangan tersebut, maka raja memerintahkan penduduknya untuk melaksanakan wajib militer untuk mempertahankan dan memperkuat pasukan kerajaan dan bela negara. Di satu sisi, Wulan sudah semakin tumbuh dewasa dan sudah saatnya menikah sesuai dengan tradisi yang telah ada. Dan dalam waktu yang bersamaan, datang putusan dari kerajaan yang mewajibkan untuk menyerahkan anak laki-lakinya sebagai wajib militer. Demikian juga dengan keluarga Huan, pun ambil bagian, yang sudah menjadi tradisi keluarganya untuk mengabdi kepada raja. Karena tidak ada anak laki-laki dalam keluarganya dan ayahnya sudah tidak mampu, maka Wulan pun menyamar dan menggantikan ayahnya sebagai prajurit dan menyamar pergi sebagai tentara dengan membawa pedang dan perlindungannya, yaitu Onik. Onik ini selalu menuntun dalam perjalanannya. Sesampainya di kamp penampungan, Wulan berbaur dengan para laki-laki. Hal ini tentunya membuat dia canggung. Berkumpul bersama lelaki yang terkadang sedikit keras dan kasar. Berbeda jauh dengan dunia perempuan. Begitulah kenyataannya. Terutama pada saat malam tiba, Wulan agak sedikit canggung memasuki kamp laki-laki. Apalagi menjelang tidur. Dia tidak biasa. Mungkin kalau ditiduri lain lagi ceritanya, guys. Tahu nggak? Pagi pun tiba. Saatnya latihan pun digelar. Semua berkumpul di aula dan berbaris. Terjadi penggemblengan fisik yang sangat keras. Tentunya latihan yang digelar adalah latihan fisik dan teknik perang. Bukan latihan masak loh guys, tapi latihan fisik yang menguras tenaga. Dan segala jurus pun digelar untuk memperkuat dan sebagai bekal diri dalam pembelaan negara dan mempertahankan negara. Setiap hari hanya ada latihan, dan latihan. Begitulah seterusnya, sampai para prajurit matang dalam pertempuran dan penguasaan senjata. Dan kendala yang dihadapi Wulan adalah saat mandi. Dia pun menjadi kikuk kepada temannya. Gak mungkin dia buka bajunya di depan teman-temannya. Entar ketahuan gunung kembarnya gimana dong? Wulan pun tetap menjaga jarak agar tidak ketahuan penyamarannya. Di satu sisi, pasukan Rohan telah siap menyerang kota. Dia sudah mengatur strategi dan mengumpulkan sekutu-sekutunya untuk segera menyerang kota. Demikian halnya pasukannya Wulan. Dan harus bersiap-siap untuk menghadapi pasukan Rohan. Penyerangan pun dilakukan di salah satu garnison oleh Rohan dan berhasil dimenangkan oleh pasukan Rohan. Dan selanjutnya pasukan Rohan menuju pusat kota. Dan pasukan Wulan pun menghadangnya. Terjadilah pertempuran yang sangat seru dan saling mengejar dan adu strategi. Namun di sisi lain, Wulan ketemu dengan Dewi Penyihir yang sebenarnya sama-sama memiliki chi yang kuat. Cuma karena perempuan, tradisi yang telah berjalan tidak diizinkan oleh masyarakat dan terjadi pertempuran. Lagi-lagi Wulan diselamatkan oleh Onik.
Dan pada akhirnya Wulan sadar bahwa kejujuran di atas segalanya sesuai dengan untuk keluarganya. Maka tampillah Wulan sesuai dengan apa adanya, membuka dirinya, tidak lagi penyamaran. Justru dengan tampilan seperti ini dia merasa lebih bebas dan leluasa dalam bertarung, dan bisa bebas mengeluarkan semua kemampuan yang dimilikinya. Dan pasukan Wulan pun terdesak oleh pasukan Rohan, maka dia pun mengalihkan perhatian musuh dan dia memanfaatkan salju yang ada di bukit dengan mengalihkan perhatian. Itulah salah satu strategi yang saat itu terlintas di otaknya. Maka terjadilah penyerangan balik, dan Wulan pun mengakui di depan panglima pasukannya. Tentunya mereka sangat marah, dan Wulan pun diusir dari kesatuan karena sudah keluar daripada tradisi. Namun, dia menemukan kenyataan berbeda. Pasukan yang hadapi tadi adalah pengalian isu. Sementara Borikan dan kawan-kawannya sudah menyerang ke pusat kota. Awalnya pimpinan tidak percaya, namun karena teman-teman percaya, maka Wulan pun dipercaya sebagai pimpinan pasukan menggempur istana. Ternyata pasukan Boris telah menyusup kota melalui Dewi Penyihir, dan raja pun bertarung di istana yang baru. Hal ini adalah merupakan strategi dari Boris Khan dan untuk mengosongkan pusat kota. Sementara pasukan Wulan telah tiba di kota, namun terjadi jebakan. Maka dia pun mencari sang raja. Namun tidak ditemui sang raja, yang justru ditemui adalah Dewi Penyihir. Perdebatan pun terjadi, dan akhirnya Dewi Penyihir menunjukkan jalan menuju tempat sang raja dan Borikan bertempur, dan Wulan pun mengejarnya. Sementara sang raja pun ditahan oleh Borikan, dan Dewi Penyihir pun tiba di tempat sang Borikan. Borikan kaget, maka dipanahlah Wulan, namun diselamatkan oleh Dewi Penyihir, dan Dewi Penyihir pun meninggal. Dan terjadilah perkelahian antara Borikan dan Wulan. Namun pedang Wulan terjatuh, dan raja memberi semangat. Rise up like a phoenix. Fight for the kingdom and its people. Dan Wulan pun bangkit dan tambah semangat untuk mengalahkan Borikan. Pertarungan tetap terjadi dan saling menyerang. Dan akhirnya Wulan berhasil menjatuhkan Borikan. Namun Borikan menyerang dari belakang, dan akhirnya Bori pun berhasil dibunuh dan raja pun selamat. Singkat cerita, pesta pun digelar atas kemenangan Wulan dan membuat teman-temannya bangga kepada Wulan. Maka Wulan ditawarin sebagai pasukan kerajaan oleh raja, namun Wulan menolaknya. Dia lebih memilih keluarga daripada sebagai tentara kerajaan. Sesampai di kampung, dia disambut oleh keluarganya dengan penuh haru dan gembira. Demikian dengan sang ayah, dan ayahnya pun sangat bangga kepadanya. Dan tentara kerajaan menghadiahkan pedang yang Sword is bermutu marked with the pillars of virtue. Loyal. Brave. Truth. The girl became a soldier. The soldier became a leader. And the leader became a legend.